Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nutrition care process pada elderly. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui karakteristik pasien geriatri, kemudian mengetahui asesmen dan screening yang tepat pada pasien geriatri, lalu mampu melakukan tahapan nutrition care process yang tepat pada pasien geriatri, meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Kita mulai dari definisi. Apa sih usia lanjut atau pasien geriatri? Jadi menurut peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2014 nomor 79, usia lanjut itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan pasien geriatri adalah pasien usia lanjut dengan berbagai penyakit atau multi penyakit, dan juga adanya gangguan akibat penurunan fungsi organ, adanya gangguan psikologi, gangguan sosial ekonomi, gangguan lingkungan yang butuh pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Lalu, apa saja karakteristik pada pasien geriatri? Yang pertama adalah usianya pasti lebih dari 60 tahun. Kemudian adanya multipatologi, jadi ada berbagai macam penyakit penyertanya. Lalu, tampilan klinisnya tidak khas pada penyakit penyertanya, seperti misalnya pneumonia pada geriatri itu tidak harus ada demam, tidak harus ada batuk, jadi mungkin cuma tidak nafsu makan, tapi secara nilai lab atau misalnya ronsen pasiennya sudah menunjukkan bahwa terkena infeksi paru. Kemudian adanya juga polifarmasi, biasanya memang obat-obatannya sudah banyak sekali karena tadi penyakitnya juga sudah banyak. Kemudian ada juga fungsi organnya menurun. Lalu adanya gangguan status fungsional, jadi sudah mungkin sudah mengalami beberapa penurunan kapasitas melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga gangguan nutrisi. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan komposisi tubuh antara dewasa muda dan juga lansia, di mana di sini dibagi dua kategori, yaitu usia 20 sampai 25. Lalu yang kedua usia 70 sampai 75 tahun. Di mana kita lihat di sini pada lansia berusia 70 sampai 75 tahun, semua komposisi tubuhnya sudah mulai berkurang, dimulai dari proteinnya, kemudian komposisi air di dalam tubuhnya, mineralnya itu sudah berkurang persentasenya. Yang naik hanya komposisi dari lemak tubuh lansia. Kemudian ini ada beberapa perubahan yang terjadi pada geriatri, di mana efek dari penuaan sendiri yang berhubungan sama geriatri ada beberapa, seperti misalnya gangguan penglihatan dan pendengaran. Di sini contohnya berakibat untuk berkurangnya kemampuan untuk membeli dan menyiapkan makan. Kemudian adanya berkurangnya indera perasa dan juga penciuman berakibat menurunkan nafsu makan. Kemudian adanya gangguan pada gigi dan juga mungkin kebersihan mulut yang tidak terlalu baik, yang berakibat memang mungkin adanya kesulitan mengunyah. Kemudian adanya infeksi dari sumber infeksinya dari gigi sendiri. Kemudian adanya juga pembatasan kalori yang memang berakibat menjadi kalorinya di-strict banget, jadi pasiennya kekurangan nutrisi pada akhirnya. Dan di sini contohnya lagi ada berkurangnya aktivitas fisik yang kedepannya akan menurunkan lean body mass pada pasien dan juga berkurangnya nafsu makan. Adanya sarkopeni, adanya isolasi, dan juga adanya gangguan pada finansial yang mungkin sebelumnya bekerja, makan bisa milih sendiri, bisa beli sendiri. Kemudian setelah pensiun jadi
mulai terbatas, mulai milih-milih makan yang memang sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien, yang semua ini berakumulasi efeknya terhadap status gizi pasien, biasanya menuju ke arah yang kurang baik. Nah, setelah tadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada geriatri yang mungkin bisa menyebabkan malnutrisi, maka di sini disebutkan ada beberapa intervensi juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah malnutrisi pada pasien tersebut. Contohnya, apabila pasien ada gangguan mengunyah dan menelan, kita dapat melakukan intervensi, yaitu modifikasi tekstur makanan sejauh mana tekstur tersebut dapat dikonsumsi oleh pasien. Nah, kemudian misalnya adanya kesendirian pada pasien, sudah ditinggalkan anak, sudah ditinggalkan keluarga, ditinggalkan pasangan, biasanya nafsu makannya sudah mulai berkurang. Maka kita bisa mengedukasi keluarga atau misalnya lingkungan sekitar untuk dapat menemani pasien misalnya saat jam makan, agar nafsu makannya kembali meningkat. Jadi seperti dulu ada pasien lansia yang setiap jam makannya itu hanya mau ditemani sama sahabat terdekatnya. Jadi kita edukasi keluarganya bahwa pasien tersebut hanya mau ditemani oleh sahabatnya, sehingga saat jam makan sahabatnya itu selalu diminta datang oleh keluarga untuk menemani makan pasien. Nah, kemudian pada lansia sendiri biasanya terjadi sindrom geriatri. Nah, apa sih sindrom geriatri? Sindrom geriatri itu adalah kumpulan gejala yang munculnya bersamaan dan biasanya disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu yang sering dijumpai pada pasien. Contohnya, dan ini biasanya melibatkan banyak faktor dan sistem organ. Contohnya misalnya pasien lansia yang memiliki infeksi saluran kemih biasanya datang dengan delirium dan fungsi kognitif dan sarafnya yang mulai terganggu atau mulai berubah. Jadi nggak cuma misalnya demam, ISK pada lansia atau pada anak-anak biasanya demam, tapi kalau pada geriatri biasanya gejalanya munculnya agak nggak khas gitu, jadi agak berbeda. Nah, ini perlu ditata laksana segera, kemudian diidentifikasi penyebabnya, dan biasanya dokter melakukan comprehensive geriatric assessment pada pasien-pasiennya untuk menilai dan mengetahui apakah pasien tersebut memiliki sindrom geriatri atau penyakit-penyakit yang lain atau tidak. Nah, kemudian terkait dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada geriatri yang tadi dan juga banyaknya sindrom geriatri yang mungkin tidak tertangani dengan baik, malnutrisi pada geriatri itu dinilai cukup besar. Pada penelitian ini disebutkan bahwa pasien-pasien geriatri yang mengalami malnutrisi atau beresiko malnutrisi baik di hospital, di komunitas, di rehabilitasi dan juga di nursing home atau di panti jompo ini menunjukkan angka yang cukup besar. Nah, apa dampak malnutrisi pada pasien-pasien geriatri? Biasanya pasien dengan malnutrisi sudah tentu memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi dan dibutuhkan treatment juga yang lebih spesifik atau lebih khusus. Dan biasanya untuk merawat pasien-pasien malnutrisi itu dibutuhkan waktu yang lebih lama di rumah sakit. Nah, di mana untuk ketiga faktor ini menyebabkan kualitas hidup lansia itu berkurang dan juga biaya rumah sakitnya membengkak. Nah, untuk mencegah pasien-pasien masuk ke dalam malnutrisi, di sini disebutkan proses of nutrition care untuk lansia sendiri. Kita mulai dari screening. Jadi untuk screening sendiri kita lihat apakah pasien tersebut beresiko malnutrisi atau tidak. Apabila tidak beresiko, maka akan kita screening ulang secara periodik. Namun apabila pasien tersebut masuk ke dalam resiko malnutrisi, maka kita akan melakukan asesmen lebih dalam. Asesmen yang kita lakukan, kita lihat untuk melihat status gizinya seperti apa, kemudian defisit zat gizinya itu apa saja, intake-nya seperti apa dibandingkan dengan kebutuhannya bagaimana, dan kita cari penyebabnya itu apa.
Nah, setelah kita lakukan asesmen, maka didapatkan pasien tersebut malnutrisi atau masih beresiko malnutrisi. Apabila pasiennya masih beresiko malnutrisi, maka akan kita screening ulang. Namun apabila kita sudah menentukan dari asesmen kita adalah pasien malnutrisi, maka kita harus menentukan tujuan kita pada pasien ini apa. Jadi di sini kita bisa melakukan intervensi dengan harapan atau dengan tujuan intake-nya menjadi adekuat dan masalah gizi atau misalnya penyebab masalah gizinya dapat kita tangani atau kita treatment. Nah, ini lalu akan kita monitoring tujuan intervensi kita dan juga diagnosis kita akan kita monitoring apakah berhasil atau tidak. Apabila berhasil, maka akan kita screening ulang pasiennya secara periodik. Namun apabila tidak berhasil, maka kita harus melakukan pembaharuan tujuan dan intervensi pada pasien tersebut. Lalu alat screening apa yang paling tepat digunakan pada lansia? Di beberapa literatur sendiri disebutkan bahwa MNA sendiri memiliki tingkat validitas yang cukup baik untuk menentukan pasien atau resiko malnutrisi pada pasien-pasien atau pada lansia sendiri. Jadi bisa dilakukan MNA baik di rumah sakit, kemudian di komunitas atau di puskesmas. Ini bisa dilakukan screening dengan menggunakan MNA. Nah, kenapa kita harus melakukan screening pada pasien-pasien yang baru datang misalnya? Jadi kita ketahui bahwa screening itu adalah usaha untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko malnutrisi atau beresiko mengalami masalah terkait nutrisi menggunakan instrumen yang sederhana, singkat, dan tidak mahal. Ini bisa disesuaikan dan harus mampu laksana di tempat kerja kita masing-masing. Nah, untuk lansia sendiri bagaimana? Apa screening atau misalnya asesmen yang tepat pada lansia? Dari beberapa literatur didapatkan hasil bahwa untuk lansia sendiri dianjurkan atau direkomendasikan menggunakan Mini Nutrition Assessment atau MNA yang dikeluarkan oleh Nestle. Ada dua macam MNA pada lansia. Yang ini adalah MNA yang short form. Yang satunya, tapi saya tidak tampilkan di sini, ada juga MNA yang full form. Jadi ini kalau yang short form ini hanya ada 6 pertanyaan saja, tapi sudah dilakukan validasi bahwa MNA yang sedikit ini sudah cukup lengkap dan cukup bisa menggantikan dengan MNA yang pertanyaannya lebih banyak. Yang full form itu kalau nggak salah ada 23 pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu persatu isinya dan bagaimana cara mengisinya. Untuk pertanyaan pertama, apakah asupan makan kurang dalam 3 bulan terakhir? Dapat dinilai dengan skor 0, 1, dan 2. Kita nilai 0 apabila ada asupan makan yang sangat menurun, skornya 1 apabila penurunan asupan makanan sedang, dan 2 jika tidak ada penurunan asupan makan. Kita dapat tanyakan apakah selama 3 bulan terakhir makannya lebih sedikit dari biasanya. Kalau iya, apakah ada kurangnya nafsu makan atau misalnya kesulitan mengunyah menelan. Bila jawabannya iya juga, apakah makannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya atau hanya sedikit berkurang. Ini nanti kita langsung masukkan ke poin yang skor 0, 1, atau 2. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah berat badan turun selama 3 bulan terakhir? Ada skor 0, 1, 2, dan 3. Skor 0 apabila ada penurunan berat badan lebih dari 3 kilo. Kemudian 1 jika tidak tahu penurunan berat badannya. 2 jika berat badan turun antara 1 dan 3 kilo. Dan 3 apabila berat badan tidak turun. Kita dapat tanyakan kepada pasien atau lihat dari dokumen medik. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mobilitas, terdapat skor 0, 1, dan 2. Skor 0 apabila pasien itu terbaring di tempat tidur atau kursi roda. Kemudian kita nilai 1 apabila pasien masih bisa bangun dari tempat tidur atau kursi roda tapi tidak bisa berjalan jauh. Yang kedua itu mobilisasinya bebas bergerak. Kita bisa tanyakan kepada pasien atau lihat dari dokumen medik atau pengasuh
pengasuh pasien atau caregiver. Untuk pertanyaan keempat, apakah pasien mengalami stres psikologi atau penyakit akut dalam 3 bulan terakhir? Skornya 0 jika iya dan 1 jika tidak. Kita bisa tanya kepada pasien atau dokumen medik atau pernyataan profesional atau dari dokter yang pegang pasien. Mungkin kita bisa tanya ke pasien apakah saat ini pasien merasa sedih atau pasien saat ini masih bisa beraktivitas di dalam rumah, dan kita bisa tanyakan juga mungkin apakah saat ini pasien dalam keadaan sakit. Untuk pertanyaan kelima, yaitu masalah neuropsikologis, skornya 0 jika pasien terdapat demensia atau depresi berat, skor 1 jika terdapat demensia sedang, dan 2 jika tidak ada masalah psikologis. Ini bisa kita lihat dari dokumen medik atau dokter pernyataan profesional, biasanya dokter psikiatri yang menilai kondisi demensia atau depresi. Juga bisa kita tanyakan kepada dokter penanggung jawab pasien, dan mungkin kita juga bisa tanyakan kepada caregiver atau pengasuh pasien. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang indeks massa tubuh atau IMT. Kita beri skor 0 apabila IMT pasien tersebut kurang dari 19. Kita beri skor 1 apabila IMT-nya 19 sampai kurang dari 21. Kita beri skor 2 apabila IMT-nya 21 sampai kurang dari 23. Dan kita beri skor 3 apabila IMT-nya lebih dari 23. Nah, pada lansia sendiri biasanya agak kesulitan untuk menentukan IMT karena tinggi badannya susah dinilai, atau bahkan berat badannya juga susah dinilai karena pasiennya misalnya imobilisasi, tidak dapat bangun dari tempat tidur. Maka pertanyaan tentang IMT sendiri bisa dilakukan bisa digantikan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk tinggi badan pasien apabila tidak dapat diukur, maka dapat menggunakan tinggi lutut untuk memperkirakan tinggi badan. Nah, ini pertanyaan untuk menggantikan pertanyaan IMT tadi. Apabila tidak bisa diukur, kita bisa mengganti dengan pengukuran lingkar betis. Nanti kita lihat lingkar betisnya, lalu kita beri skor 0 apabila lingkar betisnya kurang dari 31, dan kita beri skor 3 apabila lingkar betisnya lebih atau sama dengan 31. Caranya kita bisa ukur pasiennya dalam keadaan duduk atau berdiri, lalu kita ukur lingkar betis yang terbesar. Mau kanan atau kiri sih sebetulnya tidak ada patokan untuk pengukuran lingkar betis ini. Nah, setelah semuanya sudah kita isi skor-skornya, lalu kita total, di mana total skor screeningnya itu terbagi 3, yaitu status gizinya normal berdasarkan MNA apabila nilainya 12-14, dan pasien beresiko malnutrisi apabila skornya 8-11, dan juga pasien kita nyatakan malnutrisi berdasarkan asesmen dari MNA apabila nilainya 0-7. Nah, setelah kita dapatkan hasil skor dari MNA yang tadi, lalu ada anjurannya untuk pasien-pasien yang mendapatkan skor normal, status gizi normal, yaitu skornya 12-14 poin, yaitu kita lakukan screening ulang setelah kondisi akutnya teratasi, baik bisa dalam setahun kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, untuk pasien yang beresiko malnutrisi, yaitu poinnya 8-11, kita lihat apakah pasien ada penurunan berat badan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada penurunan berat badan, yang kita lakukan adalah monitoring berat badan secara lebih mendalam. Mungkin 1 minggu sekali kita lakukan monitoring berat badan, kemudian dan kita lakukan screening setiap 3 bulan. Apabila pasiennya ada penurunan berat badan, kita harus langsung melakukan treatment, yaitu kita lakukan intervensi dari modifikasi diet. Kita lakukan juga pemberian oral nutrition supplement, yaitu 400 kilokalori per hari, dan juga kita lakukan monitoring berat badan lebih dalam. 1 minggu sekali kita lakukan monitoring, dan juga kita lakukan asesmen lebih dalam. Nah, untuk pasien yang sudah malnutrisi dengan skor 0-7 poin, kita langsung lakukan intervensi. Kita berikan oral nutrition supplement 400-600 kilokalori per hari,
Biasanya ini terbagi 2 kali pemberian. Lalu juga kita melakukan modifikasi diet, kita lakukan pengukuran berat badan secara mendalam. 1 minggu sekali mungkin kita bisa monitoring, dan juga kita lakukan asesmen lebih dalam. Nah, ini adalah contoh CGA atau Comprehensive Geriatric Assessment yang dilakukan pada pasien-pasien lansia. Kalau di RSCM sendiri, CGA ini dilakukan atau dikerjakan oleh dokter penanggung jawab pasien dan juga dokter yang lagi stase di dalam bangsal geriatri, di mana CGA ini ada komponen-komponen untuk menilai kognitif status lansia, kemudian ada juga penilaian depresi scale pada lansia ini, kemudian ada juga aktivitas sehari-harinya atau ADL, dan juga ada MNA. Ini biasanya dinilai saat pasien-pasien lansia baru masuk di ruang rawat inap. Nah, CGA ini adalah penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan fungsional, kesehatan fisik, kognisi, kesehatan mental, dan juga keadaan sosial lingkungan pasien geriatri. Kalau di RSCM sendiri, CGA ini biasanya di saat awal dan akhir pasti dilakukan penilaian CGA ini oleh dokternya, sehingga dapat dinilai apakah saat perawatan ada perubahan dari komponen-komponen geriatri ini atau tidak. Setelah tadi ada asesmen komprehensif geriatri yang dilakukan oleh dokter, lalu kita akan menilai asesmen gizi yang akan kita lakukan kepada pasien-pasien lansia. Seperti yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan pada materi PAGP, apa sih tujuan kita melakukan asesmen gizi? Yaitu kita lakukan untuk mengidentifikasi problem gizi dan juga faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang kita lakukan secara sistematis. Untuk pengukuran antropometri sendiri pada lansia memang sebetulnya agak susah-susah gampang untuk dilakukan, karena beberapa lansia memang sudah mulai tidak dapat diukur berat badan dan tinggi badannya karena kondisinya seperti kalau masuk ke rumah sakit biasanya sudah dalam kondisi yang lemas, sehingga tidak mungkin dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, di luar negeri di beberapa literatur sendiri mulai banyak yang mengestimasi berat badan dan tinggi badan dari berbagai macam cara, seperti menggunakan lingkar lengan atas, menggunakan tinggi lutut, yang hasilnya nanti dapat dinilai di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa rumus atau formula pengukuran berat badan dan tinggi badan. Untuk pengukuran berat badan contohnya ada dari 2 peneliti, yaitu dari Chumley dan juga dari Rabito. Untuk mendapatkan formula estimasi berat badan, kita harus memasukkan beberapa komponen pengukuran lainnya, seperti ada lingkar betis, ada tinggi lutut, ada penilaian lingkar lengan atas, dan juga subscapular pakai skin fold. Ini untuk mendapatkan estimasi berat badan. Nah, untuk pengukuran tinggi badan sendiri ada beberapa peneliti yang mendapatkan formula untuk pengukuran estimasi tinggi badan pada lansia. Kalau di konsensus Pergemi, yaitu konsensus pengelolaan nutrisi pada usia lanjut yang dikeluarkan oleh Persatuan Gerontologi Indonesia, itu kita menggunakan rumus Chumley untuk menentukan atau mendapatkan estimasi tinggi badan pada lansia. Nah, pada penelitian ini dilakukan pengukuran atau perbandingan efektivitas pengukuran IMT, lingkar betis, dan juga lingkar lengan atas untuk menentukan risiko kematian pada pasien lansia. Didapatkan hasil bahwa
pada usia 65-74 tahun, lingkar betis dan lingkar lila yang lebih rendah lebih efektif daripada pengukuran IMT untuk menentukan resiko mortalitas pada pasien lansia. Nah, kemudian untuk pasien yang berusia lebih dari 75 tahun, pengukuran lingkar betis dan IMT yang rendah lebih efektif dibandingkan pengukuran lila untuk menentukan tadi resiko mortalitasnya. Nah, untuk pasien yang berusia 53 sampai 64 tahun, IMT lebih rendah lebih efektif daripada pengukuran lila dan lingkar betis untuk menentukan resiko mortalitas. Namun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengukuran lingkar betis sendiri lebih efektif dibandingkan pengukuran IMT untuk menilai resiko mortalitas jangka panjang. Nah, bagaimana contoh pengukuran tinggi lutut di Indonesia? Di sini ada salah satu jurnal yang sangat baik sekali yang membandingkan antara pengukuran tinggi lutut dengan panjang depa untuk menentukan tinggi badan pada lansia. Nah, hasilnya disebutkan bahwa formula Chumley yang di atas tadi itu underestimate pada laki-laki dan juga overestimate pada perempuan. Jadi memang di sini disarankan mengukur tinggi badan yang sesungguhnya, yaitu yang tegak berdiri itu memang yang paling ideal. Namun apabila ada beberapa kasus yang memang tidak dapat diukur tinggi badannya, kalau pada studi ini panjang depa menggambarkan korelasi tertinggi dengan tinggi badan pada pria lansia dan tinggi lutut yang pengukuran tinggi lutut yang cukup akurat pada lansia perempuan. Nah, ini rumus Chumley sendiri yang memang pada beberapa literatur dianjurkan untuk digunakan untuk menggunakan estimasi pengukuran tinggi badan pada lansia. Terbagi dua, yaitu rumus pengukuran laki-laki dan juga perempuan. Untuk penilaian biokimia sendiri sebetulnya sih kita menulisnya sesuai dengan apa kondisi pasien saat itu. Jadi kita sesuaikan diagnosa diagnosa medis pasien dan juga kita sertakan biokimia yang mendukung pasien diagnosa tersebut. Seperti di sini beberapa contohnya: keseimbangan asam basa apabila pasiennya ada gangguan ginjal seperti CKD atau AKI, kita tuliskan di biokimianya nilai yang berhubungan dengan elektrolit dan juga fungsi ginjalnya, misalnya natrium, kalium, magnesium, fosfat, ureum kreatinin. Kemudian ada juga profil asam lemak esensialnya, ada juga profil gastrointestinal, profil gula darah, inflamasi apabila pasiennya ada sepsis atau ada infeksi, laju metabolik, mineral, anemia seperti hemoglobin biasanya, protein yang biasanya digunakan albumin, urin, dan juga profil vitamin lainnya. Ini tergantung dari kondisi diagnosa medis pasien. Nah, untuk penilaian fisik klinis mungkin tadi juga di dalam PAGT sebelumnya juga sudah dibahas. Di sini saya mengingatkan kembali bahwa untuk penilaian fisik klinis kita bisa melakukan evaluasi sistem tubuh pasien, kemudian kita juga dapat lihat wasting otot dan juga lemak subkutannya. Untuk geriatri mungkin yang khas adalah kesehatan mulut, adanya oral hygiene-nya seperti apa, kemudian ada sariawan atau tidak, kemudian kemampuan mengunyah, menelanya seperti apa, gigi-giginya seperti apa, ada lengkap atau tidak, serta nafsu makannya bagaimana. Nah, untuk dietary history sendiri mungkin tadi juga sudah dibahas di atas di PAGT. Diingatkan kembali mungkin aspek yang digalinya, yaitu asupan makanan dan zat gizi, termasuk pola makannya seperti apa, komposisi dan juga kecukupannya. Kemudian cara pemberian makannya seperti apa saat ini dan juga sebelumnya, makan sendiri atau dibantu. Kemudian adanya modifikasi diet, pemberian makanan enteral parenteralnya, penggunaan obat-obatannya, apakah nanti kita bisa lihat interaksi obat dan makanannya ada atau tidak. Kemudian pengetahuan, keyakinan sikap terhadap makanan dan kesehatannya seperti apa, dan juga perilaku terhadap makanan dan kesehatan seperti apa, dan juga faktor yang mempengaruhi akses pangannya bagaimana, serta aktivitas dan fungsi fisiknya seperti apa.
Nah, untuk riwayat personal juga mungkin sudah dibahas di PHGT, akan sedikit diulang. Riwayat personal apa saja yang mesti dimasukkan, yaitu informasi umum seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, terus riwayat merokok atau tidak, adanya catat fisik atau tidak. Kemudian untuk riwayat medisnya sendiri, riwayat penyakit pada pasien atau pada keluarga, riwayat penyakit dahulu ya, riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit sekarang. Kemudian adanya atau tidak terapi medis atau terapi pembedahan yang terdampak pada status gizi, jadi ini masuk kayak riwayat penyakit pasien. Kemudian ada juga riwayat sosial ekonomi, tempat tinggalnya seperti apa, agamanya seperti apa. Misalnya ada beberapa memang agama yang memantangkan beberapa bahan makan tertentu, kita dapat masukkan ke dalam riwayat personal. Kemudian adanya dukungan kesehatannya seperti apa, dan juga lain-lain yang berhubungan dengan riwayat sosial pasien. Nah, untuk penentuan diagnosis gizi sendiri, seperti mungkin sudah dibahas di materi PAGT sebelumnya, diagnosis gizi sebetulnya simple, cuma 3, cuma intake, masalah klinikal, dan juga masalah perilaku atau behavior. Masalah intake sendiri terbagi jadi terlalu banyak atau sedikit asupan yang dikonsumsi. Kemudian masalah klinikalnya, adanya masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi fisiknya, dan juga yang behaviornya, pengetahuan, sikap, kepercayaan, lingkungan, keamanan pangan, keterbatasan memperoleh makanan. Jadi diagnosis gizi cuma 3, cuma intake, klinik, dan juga behavior. Jadi nggak usah susah-susah sebenarnya mikirin diagnosis gizi pada salah satu pasien, cuman memikirkan yang paling tepat itu yang mana, yang kadang memang kita suka bingung. Nah, ini ada beberapa kemungkinan diagnostis yang sering keluar pada pasien-pasien lansia. Biasanya kalau lansia ini nggak jauh-jauh dari diagnosisnya tuh nggak jauh-jauh dari asupan zat gizi yang tidak adekuat, kemudian adanya kesulitan mengunyah dan menelan nih akibat terkait juga dengan gangguan giginya. Kemudian adanya underweight, overweight, kemudian malnutrisi biasanya. Untuk behaviornya biasanya seperti pengetahuan yang kurang atau terpaparnya informasi yang salah. Nah, biasanya lansia sih nggak jauh-jauh dari itu untuk diagnosis gizinya. Lalu bagaimana dengan intervensi gizi atau perencanaan gizi pada lansia sendiri? Di sini intervensi gizi terbagi dari tujuan, kemudian penetapan tujuannya juga harus dapat diukur dan dicapai dan ditentukan waktunya. Intervensi gizi ini meliputi preskripsi diet, meliputi juga perhitungan kebutuhan gizi, jenis diet, modifikasi, jadwal, dan jalur pemberian makanan tersebut. Nah, ini adalah komponen intervensi gizi. Mungkin juga tadi di PAGT sudah dijelaskan bahwa ini terbagi seperti yang tadi, ada pemberian makannya seperti apa, jalurnya enteral dan parenteral, suplemen, kemudian bantuan saat makan, suasana makan, dan juga pengobatan terkait gizi. Kemudian ada juga nutrien edukasi. Jadi di komponen intervensi juga kita bisa memberikan edukasi kepada pasien. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga melakukan konseling untuk meningkatkan motivasi pelaksanaan dan penerimaan diet yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kalau misalnya kita memberikan pasien intervensinya itu nggak cuma dari bentuk makanan, misalnya preskripsi diet misalnya, tapi juga edukasi dan konseling adalah salah satu ke dalam implementasi gizi. Kemudian ada juga koordinasi dari nutrition care yang lain. Kita dapat membantu merawat atau mengelola masalah yang berkaitan dengan gizi. Namun bisa juga kita melakukan rujuk kepada tenaga kesehatan yang lain, misalnya pasiennya butuh evaluasi menelan dari rehab medik atau fisioterapi. Mungkin di intervensi gizi kita dapat tuliskan bahwa dapat dilakukan penilaian asupan menelan oleh tim dari fisioterapi atau rehab medik, seperti itu.
Nah, untuk contoh intervensi gizi sendiri, seperti yang tadi disebutkan, harus terdapat jenis dietnya, modifikasi diet, jadwal pemberian, dan juga jalur makan. Di sini contohnya kita tuliskan diet apa, diet DMK, atau misalnya diet jantung, diet hati, diet rendah lemak, dan lain-lain. Berapa kalorinya kita sebutkan, 1700, 1900, 1100. Kemudian jumlah proteinnya berapa gram, atau berapa gram per kilogram berat badan, atau berapa persen. Kemudian kita juga tuliskan lemaknya berapa persen, dan juga sisanya berapa persen karbohidratnya. Kemudian frekuensi pemberiannya berapa kali, 3 kali makan utama, 3 kali selingan, atau misalnya 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Nah, ini kita sesuaikan lagi kepada kondisi pasien. Nah, pada SPN sendiri direkomendasikan bahwa oral nutrition supplement pada lansia dengan malnutrisi atau beresiko malnutrisi harus memiliki minimal 400 kilokalori dengan protein 30 gram per hari. Kemudian evaluasinya dilakukan paling tidak selama 1 bulan, dan pemberian ONS sendiri harus sesuai dengan keinginan atau kesukaan pasien. Tekstur dan waktu pemberiannya juga harus disesuaikan, rasanya juga harus disesuaikan kepada pasien dan kemampuan mengkonsumsinya. Jadi kita nggak bisa langsung memberikan ONS misalnya 400 kalori dengan protein 30 gram, kita beri makan cair misalnya 2 kali 200 cc. Padahal pasiennya sendiri memang tidak suka susu atau masih menginginkan makanan yang lain, maka kita bisa mencari alternatif ONS lain sesuai dengan kesukaan pasien dan juga kebiasaan makan pasien. Nah, untuk monitoring dan evaluasi sendiri di sini terbagi jadi 3 komponen, yaitu kita lihat monitoring perkembangannya, kemudian pengukuran outcome-nya, dan juga evaluasi outcome-nya. Monitoring evaluasi sendiri kita sesuaikan kepada diagnosa gizi yang kita buat. Untuk evaluasi outcome sendiri kita bisa bandingkan data monitoring yang kita dapat dengan tujuan atau preskripsi gizi atau juga standar rujukan asesmen perkembangannya untuk menentukan tindak lanjut intervensi kita selanjutnya seperti apa. Nah, ini untuk contoh monitoring dan evaluasi. Jadi kita tuliskan parameter apa yang akan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Seperti contohnya misalnya antropometri, targetnya apa, terjadi peningkatan berat badan, kapan pelaksananya, setelah 7 hari intervensi. Biasanya perubahan berat badan kan dapat terlihat paling tidak setelah 7 hari. Atau misalnya pasien yang kita sedang melakukan penurunan berat badan, jadi targetnya nanti bukan terjadi peningkatan berat badan tapi terjadi penurunan berat badan, atau berat badannya berkurang berapa persen, kapan pelaksanaannya, setelah 7 hari misalnya. Untuk parameter biokimia, contohnya misalnya targetnya nilai albumin meningkat apabila pasiennya hipoalbumin, nilai lab lainnya dalam batas normal, kapan pelaksanaannya, mungkin setiap kali pemeriksaan. Kemudian penilaian fisik klinis, keluhan fisiknya berkurang, seperti contohnya ada keluhan mual muntah, diare. Nah, itu kita bisa kita melakukan monitoring setiap hari untuk di reassessment-nya. Nanti mungkin besok kita sudah dapat data misalnya sudah tidak ada diare. Nah, itu kita masukkan ke dalam komponen assessment selanjutnya. Nah, contohnya asupan dan daya terima mencapai 80% secara bertahap, kemudian tidak terjadi refeeding syndrome pada pasien-pasien malnutrisi, kapan pelaksanaannya, setiap hari. Nah, apabila contohnya pasiennya sudah makannya bagus, target kita tetap mempertahankan asupan minimal 80%, mungkin pelaksanaannya bisa menjadi 3 hari. Nanti itu semua sih sebetulnya tergantung sama kondisi pasien kita dan juga diagnosis gizi pasien-pasien yang kita nilai. Nah, bagaimana dengan MNT pada pasien COVID sendiri? Di SPN dijelaskan bahwa untuk memulai MNT pada pasien COVID itu, yang pertama harus kita lakukan cek kondisi malnutrisi atau tidak dengan menggunakan, di sini disebutkannya CMOST atau NRS 2002.
Kemudian kita harus optimalisasikan status gizi pasien. Kita bisa melakukan konseling untuk mengoptimalisasikan status gizinya. Kemudian kita berikan suplementasi juga dengan vitamin dan mineral, vitamin A atau vitamin D. Mungkin ini untuk peresepan sendiri dilakukan oleh dokter. Kemudian kita tetap anjurkan aktivitas fisik. Kemudian kita berikan oral nutrition suplemen apabila diperlukan. Dan juga di sini disebutkan untuk pemberian enteral nutrisi pada pasien. Nah, untuk pasien-pasien yang di ICU terbagi dua, yaitu yang terintubasi atau yang tidak terintubasi. Kemudian ada juga pasien di ICU dengan disfagia. Mungkin nanti akan beberapa yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan perhitungan kebutuhan lansia? Nah, pertama, perhitungan kebutuhan energi sendiri disebutkan bahwa pasien yang berusia lebih dari 65 tahun dengan menggunakan perhitungan 27 kilokalori per kilogram berat badan per hari sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi lansia. Lalu meningkat menjadi 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari apabila pasiennya underweight. Nah, target untuk kita mencapai 30 kilokalori per kilogram berat badan ini untuk pada pasien yang underweight atau juga pasien-pasien malnutrisi misalnya. Nah, itu harus dilakukan perlahan dan sangat hati-hati untuk mencegah refeeding syndrome. Nah, ini yang sampingnya saya dapatkan dari konsensus nutrisi di Pergemi. Di sini dibagi menjadi kebutuhan yang tanpa komplikasi, yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian dengan stres metabolik apabila ringan bisa mencapai 30-35, dan juga sedang berat bisa mencapai 35-45 kilokalori per kilogram berat badan. Biasanya kalau misalnya stres metabolik sedang dan berat kalau pasiennya dalam kondisi yang operasi misalnya. Sedangkan rekomendasi dari SPEN sendiri di sini disebutkan bahwa dapat diberikan 20 kilokalori per kilogram berat badan per hari ditambah dengan faktor aktivitas menjadi kurang lebih menjadi 24 sampai 36 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Pada laki-laki biasanya didapatkan hasil lebih tinggi daripada perempuan, dan lansia dengan underweight BMI kurang dari 21 kg per meter kuadrat dapat diberikan 32 sampai 38 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Minimal pemberian kalori pada lansia antara 27 sampai 30 kilokalori per hari. Namun di sini disebutkan paling tidak diberikannya 30 kilokalori per kilogram per berat badan. Lalu pada critical ill sendiri dimulai dari kebutuhan energinya 20 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk pemberiannya sendiri kita misalnya menghitung targetnya dari total kalori yang tadi misalnya 30 sampai 35 atau 30 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, ini sudah mulai meningkat di hari kedua antara 50 sampai 70% dari total kebutuhan pasien. Untuk hari keempat sudah mulai meningkat 80 sampai 100%. Bila ada residu dari NGT lebih dari 500 mili dapat disarankan pemasangan NGT sampai 2 denom. Jadi mungkin yang tadinya hanya sampai lambung kita bisa sarankan jadi turun sedikit sampai 2 denom. Nah, untuk proteinnya sendiri diberikan 1,3 gram per kilogram berat badan pada hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian hari selanjutnya kita mengikuti perkembangan kondisi pasien. Sedangkan untuk kebutuhan proteinnya sendiri pada SPEN dijelaskan bahwa pada lansia yang mengalami penyakit akut atau kronik dapat diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Untuk penyakit yang berat seperti adanya cedera atau malnutrisi, protein dapat diberikan sampai dengan 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tentu saja pemberian protein yang tinggi ini kita lihat bagaimana kondisi organ-organ yang lain seperti ginjalnya seperti apa. Apabila tidak ada kontraindikasi, kita dapat berikan protein yang tinggi. Nah, untuk minimal pemberian protein pada lansia sendiri di sini disebutkan minimal 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini dari buku konsensus pengelola nutrisi juga untuk
kebutuhan protein sendiri, di sini disebutkan untuk kondisi ringan dapat diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian kondisi yang stres metaboliknya sedang dan berat bisa kita berikan 1,5 sampai 2 gram. Untuk deplesi protein sendiri, apabila ada deplesi protein ringan, albuminnya 2,8 sampai 3,5, kita bisa memberikan 1 sampai 1,2 gram. Kemudian adanya hipoalbumin 2,1 sampai 2,7, kita bisa memberikan proteinnya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Dan untuk kondisi hipoalbumin berat, yaitu kurang dari 2, kita bisa memberikan 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Pada lansia sendiri, yang dulunya rekomendasi pemberian protein itu 0,8 sampai 1 gram pada lansia sehat, namun saat ini sudah mulai di literatur sendiri dijelaskan bahwa minimal pemberian protein dimulai dari 1 gram pada lansia. Nah, selain dari jumlah protein yang tadi kita hitung, berapa gram per kilogram berat badan per hari, kita juga harus menilai komposisi proteinnya itu yang kita berikan seperti apa. Kalau di sini disebutkan bahwa BCA, terutama leusin, berfungsi untuk stimulasi sintesa protein otot pada lansia. Selain itu, ada juga HMB, metabolit aktifnya dari leusin juga meningkatkan massa otot dan kekuatan pada lansia dengan AIDS dan kanker, dan juga dapat membantu mengurangi kehilangan otot pada pasien critical ill dan juga perawatan lama di ICU. Jadi target pemberian protein kita itu untuk mencegah sarkopeni dan juga untuk mencukupi kebutuhan protein pada lansia. Nah, untuk pemberian BCA dan juga HMB ini bisa meningkatkan sintesa massa otot sehingga pasien untuk kemungkinan sarkopeninya menjadi lebih rendah. Nah, untuk mencegah sarkopeni sendiri, di sini direkomendasikan juga untuk kebutuhan proteinnya antara 15 sampai 20% pada pasien lansia di atas 65 tahun. Nah, bicara tentang sarkopeni, komponen dari manajemen sarkopeni itu ada 2, yaitu kebutuhan protein dan juga aktivitas fisik. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana aktivitas fisik pada pasien tersebut seperti apa. Mungkin juga kita bisa merekomendasikan atau merujuk ke tenaga fisioterapis atau rehab medik untuk pasien-pasien yang mengalami risiko sarkopeni atau sudah sarkopeni, sehingga kita bisa berkolaborasi agar pasien tersebut tidak jatuh ke dalam sarkopeni atau paling tidak dapat mempertahankan massa otot yang tersisa pada pasien tersebut. Nah, bagaimana untuk penggunaan lemak dan karbohidrat pada pasien sendiri? Biasanya pada lansia sendiri dianjurkan bisa sampai 30-70% perbandingannya. Ini tanpa defisiensi pernafasan. Kalau misalnya ada gangguan pernafasan, bisa kita anjurkan atau kita hitung kebutuhannya itu 50/50. Atau kalau misalnya prinsip diet PPOK kita, biasanya karbohidrat bisa kurang dari 50%. Nah, untuk lemak sendiri, di sini kita sih sebetulnya mengedukasi untuk penggunaan lemak yang baik ya, yang unsaturated fatnya. Kita bisa anjurkan dengan alpukat, kemudian minyak jagung, minyak zaitun. Yang pasti kita tidak menganjurkan minyak jelantah atau minyak yang berulang kali dipakai pada pasien-pasien atau pada lansia. Lalu bagaimana untuk kebutuhan vitamin dan mineralnya sendiri? Di sini disebutkan ada beberapa vitamin dan mineral yang memang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, seperti contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E, zinc, dan selenium yang mungkin sudah terbukti untuk meningkatkan sistem imunitas untuk mencegah penyakit COVID. Nah, untuk kebutuhan vitamin dan mineral sendiri kita bisa berpatokan kepada AKG. Jadi nilai-nilainya kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Ini untuk vitamin-vitaminnya. Dan ini kecukupan mineralnya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa pemberian suplemen vitamin D secara rutin berhubungan dengan kondisi COVID-19 yang tidak terlalu parah dan memiliki angka survival yang lebih baik pada elderly yang frailty.
Bagaimana dengan pemberian omega 3 sebagai suplemen untuk pasien-pasien dengan COVID-19? Di sini disebutkan bahwa meskipun EPA dan DHA dapat berkontribusi terhadap pemulihan kondisi pasien pasca terinfeksi COVID, namun untuk pemberian omega 3 sendiri belum direkomendasikan sampai ada uji selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin nanti akan dapat kita diskusikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.